Namanya dibuka ya. Please open your camera. Okay, before starting the learning activities, we start by praying. For that, you ask the class 7 representative to lead the prayer. Please, Deborah. Please, Deborah. Okay, class, before we start our lesson today, let's pray together according to our belief. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you, Deborah. Oke, untuk pagi ini Bapak mereview ulang materi yang Bapak sampaikan hari Rabu ya. Karena ada perubahan jadwal ya. Harusnya kan kita satu minggu eh, 2 kali bertemu ya untuk pembelajaran IPA. Untuk minggu ini aja kita 3 kali bertemu untuk pembelajaran IPA. Oke, Bapak review ulang ya. Coba dari Kevin Sangkara. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu? Ekosistem itu apa? Apa Kevin? Bentar Pak, bentar. Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, biotik dan abiotik. Itu Pak. Ya benar. Benar ya, itu ekosistem makhluk hidup. Nah, di dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, apa saja sih komponen lingkungan biotik, Aura? Biotik ya Pak, bukan abiotik. Biotik, ya. Please open your camera. Udah Pak. Ya. Nah, itu belum buka semua. Gimana, Aura? Sudah, Aura? Apa saja komponen lingkungan biotik itu? Saya nggak tahu Pak, taunya abiotik. Saya harus tahu lah. Oke, coba Alfredo. Alfredo, dengar suara Bapak? Ya. Komponen lingkungan biotik apa saja, Alfredo? Alfredo? Apa, Alfredo? Terdiri dari makhluk hidup dan organisme. Bukan itu. Coba Deborah. Yang biotik kan ya Pak? Ya, komponen lingkungan biotik. Ada tumbuhan, Ya. terus itu produsen, Ya. konsumennya itu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Ya. Terus di komposernya ada jamur sama bakteri. Ya.
benar Deborah. Itu ya, Aura ya. Ada Iya, Pak, produsen, Sobari. ada konsumen, dan ada dekomposer atau pengurai. Ya, tuh. Coba Immanuel Hipaploli. Immanuel Hipaploli dengar saya? Immanuel Hipaploli? Bisa mendengar? Hilang. Udah, Michael Ernesto. Di dalam ekosistem ada lingkungan abiotik. Apa saja komponen lingkungan abiotik? Air, tanah, udara, dan cahaya matahari, Pak. Air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Ya, oke. Benar ya? Oke, yang bisa jawab pertanyaan Bapak seperti tadi Aura, seperti Deborah, itu dapat nilai plus ya. Nilai plus dari Saya Bapak. nggak jawab, Pak. Iya, tadi Deborah, terus Michael Ernesto ya. Kemudian tadi Kevin ya. Oke. Di dalam ekosistem ini terbentuk yang namanya interaksi. Ada interaksi itu ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, kemudian interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi komponen biotik ini dibagi menjadi dua. Ada interaksi interspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies sebagai contoh misalnya dalam koloni lebah madu atau pada koloni rayap. Kemudian ada interaksi interspesifik yang dibagi menjadi beberapa. Ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Apa sih interaksi predasi itu? Oktrina. Oktrina? Adil? Iya, Pak. Ya, apa predasi itu? Interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya? Tunggu dulu. Mana nih contohnya? Contohnya, Contohnya apa? Apa Oktrina? bentar, Pak, bentar. Contohnya zebra dan singa. Zebra dan singa. Zebranya sebagai predator. Ya. Oh, zebra makan singa. Enggak. Kevin ketawa tuh. Bingung. Jadi yang predatornya yang mana? Kan tadi kan interaksi antara organisme. Singa makan zebra, Pak. Ah? Ya apa? Singa makan zebra. Singa makan zebra ya. Singanya sebagai predator, zebranya sebagai prey ya, pemangsanya ya. Contohnya yang gampang aja, ular dengan tikus misalkan ya. Ular sebagai predator, tikusnya sebagai prey, mangsa ya. Itu ya, Oktrina ya. Oke, sekarang David. David, apa interaksi kompetisi itu, David? Kompetisi apa? Bentar, Pak. Nggak dibaca berarti catatannya ya. Hanya dicatat aja. Interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut berusaha mendapatkan sarana untuk tumbuh berkembang. Ya, contohnya? Ah, bentar.
Contohnya apa? Kambing dan kelinci. Kambing dan kelinci. Kelinci. Ya, kambing dan kelinci ya. Oke. Karena dia berebut makanannya apa, David? Rumput. Iya, rumput ya. Oke, benar David. Oke, kemudian Marco, Marco, apa itu simbiosis mutualisme, Marco? Mutualisme saling menguntungkan, Pak. Saling menguntungkan. Contohnya apa? Lebah dan kupu-kupu. Ya, oke itu. Lebah dan kupu-kupu salah, lebah dan bunga, Pak. Salah. Lebah dan Bunga. lebah dan bunga, ya. Oke. Coba Cahaya. Cahaya. Ya, Oke. Pak. Coba apa simbiosis parasitisme? Merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Contohnya? Contohnya, Contohnya? Contohnya apa? Apa? contohnya nyamuk dan manusia, Pak. Nyamuk dan ya merugikan. Kamu dari ininya aja, dari kalimatnya aja kalau mau untuk memberikan contoh ya. Hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain ya. Tuh ya contohnya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, coba ini belum ya. Agatha. Agatha. Iya, Oke. ya, Pak. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Coba kamu contohkan sebuah rantai makanan. Sebentar, Pak. Ya, contohnya ya. Apa aja? Contohnya aja kan, Pak. Ya, contohnya. Berarti harus ada produsen, harus ada konsumen, dan harus ada pengurainya. Ini kita sebutin hewannya kan, Pak? Iya, Padi, padi itu sebagai tikus, padi sebagai apa? Padi sebagai apa? produsen, Ya, produsen. Kemudian, tikus, nah tikus sebagai sebagai konsumen, konsumen. Oke, kemudian ular sawah, ular sawah itu sebagai konsumen yang kedua, konsumen kedua. Kemudian apalagi? elang, Pak. Elang konsumen. Jadi ke terakhir, Iya terakhir itu berapa? Kan terakhir banyak. Konsumen keberapa? keempat, Pak. Hah? Keempat. Tadi kan tikus Keempat. 1. Iya. Ular 2. Iya ketiga. Ketiga, Pak. Ya ketiga ya. Nah, Iya, oke. Pak. Coba
contoh yang lain. Berto, Berto nice. Berto. Berto. Please open your camera ya. Berto. Berto. Oke, coba Kemuel ya, Kemuel. Kemuel. Pak, apa Pak? Contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan. Produsennya pohon, tanaman. Ya. Konsumen kedua, ular sawah, belalang, tikus. Kok langsung konsumen kedua, konsumen satunya apa? Konsumen ke satu ini Pak. Iya, konsumen satunya apa? Tadi kamu langsung konsumen kedua. Enggak Pak. Tikus. Coba diulang lagi, diulang. Jadi diulang. Ya. Nah, produsen ke satunya tumbuhan. Ya. Konsumen ke satu, belalang. Ya. Konsumen kedua, kodok. Ya. Konsumen ketiga, elang. Konsumen ketiga, Konsumen ketiga, elang. Elang makan kodok. iya. Oh, nggak ular dulu ya? Oh ya, ular dulu ya. Iya, ular dulu. Ya. Ya iya ya. Ya. Ya maaf Pak. Ya, apa? Ya, besok-besok jangan sampai salah lagi ya. Terus setelah itu, setelah elang, Setelah elang, yang terakhir apa namanya? yang terakhir namanya nggak ada Pak. Kan setelah produsen, kemudian konsumen satu, konsumen kedua, konsumen ketiga, terakhir Iya. apa? Puncak ya Pak. Kok puncaknya? Kan tadi kan dalam komponen biotik itu kan ada beberapa komponen kan. Yang pertama Ya. produsen, ya kan? Produsen, Kemudian konsumen, ya kan? konsumen. Terakhir dekomposer kan? Iya. Nah itu berarti terakhirnya kan? Iya. Dekomposer atau pengurai itu diingat ya, jangan sampai salah. Oke. Baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya untuk pagi ini ya, Bapak memberikan tugas modul halaman 28. Halaman 28, kita kan masih ada waktu 40 menit ya. 40 menit. Halaman 28 yang pilihan ganda aja. Kamu kerjakan terlebih dahulu, nanti kita ketemu lagi di Zoom. Nanti kita bahas bersama. Ya. Dan faktor abiotik merupakan satu kesatuan yang disebut apa? Ekosistem. Ya, ekosistem ya jawabnya nomor 1. Oke. Nomor 2 Nirwana. Contoh komponen abiotik dalam suatu ekosistem berikut yang benar adalah D, Pak. Ya, udara, suhu, tanah, dan air. Oke. Nomor 3. Nomor 3, Chris. Kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu D populasi. Ya, D populasi ya.
Nomor 4, Immanuel Ecclesia. Penerapan Peranan. peranan dekomposer terhadap kesuburan tanah adalah B, Pak. Ya, menguraikan bahan-bahan organik. Nomor 5, Deborah. Dalam ekosistem sawah banyak ditemukan tanaman padi yang berperan sebagai Apa? D, Pak, produsen. Ya, produsen, benar. Nomor 6, Alfredo. Dalam ekosistem sawah yang merupakan konsumen primer adalah D, Pak. Burung bangau apa burung pipit? Burung pipit, Pak. Iya, burung pipit ya. Jawabnya yang C ya. Burung Pak. pipit. Nomor 7, Aura. Pada suatu areal terdapat populasi berikut. 1 padi, 2 burung pipit, 3 tikus, 4 belalang, 5 katak, 6 ulat, 7 ular. Bila populasi ular dimusnahkan akan berakibat D. Populasi burung meningkat, populasi padi menurun. Populasi apa? Kamu jawabnya mana? Saya yang D, Pak. Populasi burung meningkat, populasi padi menurun. Oke. Apa? Jawabnya yang benar yang mana? Yang B, Oh, Pak. yang A. Apa A? Oke, ini rantai makanannya seperti ini. Padi. Setelah padi, belalang, ya kan? Kemudian setelah belalang, rantai makanannya tikus, ya. Belalang dan tikus itu sama, dia konsumen tingkat 1. Belalang, tikus konsumen tingkat 1. Burung pipit konsumen tingkat 2. Burung pipit makannya belalang, ya kan? Kemudian ular. Ular ini konsumen tingkat 2 ya. Jadi ya yang tepat itu yang C. Maaf, bukan yang C, yang B. Populasi tikus meningkat, kemudian populasi belalang meningkat. Ya, yang B ya. Kan kalau ular dimusnahkan berarti otomatis tikusnya tambah banyak kan? Nah. Oke. Kan tikus nggak makan belalang. Ya kan? Oke. Nomor 8, Marco. Pada suatu areal terdapat populasi berikut. 1 padi, 2 burung pipit, 3 tikus, 4 belalang, 5 katak, 6 ulat, 7 ular. Interaksi yang terjadi antara tikus dan burung pipit adalah B. Kompetisi, Pak. 9. Nomor 9, Johnson. Martin nomor 9, Iya, Pak. Martin. Ayo. Oke, Pak. Kameranya Hewan dibuka, yang Martin. Iya, Pak. Hewan yang termasuk herbivora adalah C, Pak, sapi dan kambing. Sapi dan kambing herbivora Kambing. apa, Martin? Sebentar, Pak. Ya, Pemakan daun, Pak. Pemakan tumbuhan, Pak. Pemakan tumbuhan ya. Nah, Martin gimana sih jawabnya benar tapi nggak tahu herbivora nih. Jangan-jangan dari Brandly nih ya. Enggak, Pak. Enggak. Saya kompor gitu, Pak. Enggak, Ya. Pak. Serius, Pak. Nomor 10. Oke, Michael Ernesto. Michael Ernesto. Iya, Pak. Ya, nomor 10. Simbiosis komensalisme terjadi pada hubungan antara
Yang C, Pak. Komensalisme itu yang B ya. Tumbuhan paku dengan pohon besar. Ya. Oke. Nomor 11. Rifan. Ayo, Sebagian Rifan. besar biomasa yang diperoleh tumbuhan selama tumbuh berasal dari B, Pak. Jawabnya yang benar yang C ya. C, Pak. Ya, karbon dioksida di udara melalui stomata atau mulut daun. Ya, jawabnya benar yang C. Nomor 12, Agatha. Pak, nomor 10 apa, Pak? Nomor 10 B. Ya, nomor 12 Agatha. Ya, Pak. Ya, nomor 12. Berikut ini yang berperan sebagai konsumen pertama pada komunitas kolam adalah apa? Ya, ikan kecil pemakan plankton ya. Pak. Ya. Nomor 11 apa, Pak? Nomor 11 jawabnya yang C. Oke. Nomor 13. 13 Cahaya. Perubahan keseimbangan ekosistem di alam dapat terjadi karena adanya B, Pak. Ya, pertanian dengan sistem monokultur. Oke. 14 Berto. Berto. 14 Berto. Maaf Pak, saya nggak ada soalnya. Nggak ada soalnya. Nggak ada buku LKS ya Pak, jadi nggak jawab. Enggak, LKS kamu kemana memang? Enggak, saya lagi di kampung, terus saya nggak bawa buku pelajaran. Kamu lagi di mana? Di kampung. Oh, lagi pulang kampung? Iya Pak. Oh ya, dengarkan saja ya. Nomor. Ya, maaf ya Pak. Iya, ya. Nomor 14 berarti Caroline. Caroline, Ya, Pak. Ya, nomor 14. Peristiwa memakan yang dimakan dan membentuk suatu rantai disebut rantai makanan, Pak. Ya, rantai makanan, benar. Nomor 15. Marcelo Natania Liem. Marcelo ada di tempat mana? Oke, lanjut David ya. David nomor 15, David. Kameranya dibuka ya, biar saya bisa lihat posisinya. Kameranya dibuka. David. Pada rantai makanan, ular, belalang, padi, dan katak yang termasuk produsen adalah, saya jawabnya D. Masa D produsen? Yang benar yang mana? Padi, Pak. Iya, padi ya. Masa produsen katak. Padi ya. Oke, nomor 16. Rifan. Kegiatan berikut ini yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem adalah apa? Ya, apa itu reboisasi? Menanam kembali. Penanaman kembali, Pak. Penanaman kembali, Pak. Ya, penanaman hutan kembali ya. Oke. Nomor 17. Oktrina. Ya, Pak. Pola interaksi kompetisi pada ekosistem padang rumput ditunjukkan oleh B. Ya, domba dan sapi. Oke. Nomor 18. Kevin. Entah, Pak. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ini Pak nggak ada soalnya nomor Itu yang soalnya nomor 19. Oh. Oke, nomor 19. Berdasarkan gambar di atas, yang menduduki konsumen tingkat 1 adalah C, Pak. Konsumen tingkat 1, masa C? Bukan burung, Pak. Tikus dan? Pak. Ya, tikus dan burung ya. Ya, benar, tikus dan burung. Nomor 20. Pak. Ya.
Yang dibenerin nomor 18 atau 19, Pak? Enggak, itu saya anggap benar ya. Nomor 19 aja. Kan jadinya soalnya 24, tapi nanti dihitungnya 25 aja. Oke. Jawabnya yang A ya, tikus dan burung. Nomor 20, Chris. Berdasarkan gambar di atas, jumlah rantai makanan yang terbentuk adalah 3, Pak. Apa aja? Rantai makanan pertama apa? Burung, Dari produsen dulu apa? padi. Konsumen pertama tikus. Konsumen kedua burung. Konsumen ketiga musang. Konsumen keempat elang. Iya. Dekomposernya jamur, Pak. Itu yang pertama, yang kedua apa? Tadi kan kata Chris ada 3. Itu baru 1. Yang kedua apa? Apa, Chris? Padi. Iya. Tikus. Iya. Kok sama lagi? Enggak, Pak, ini musang. Habis tikus musang. Iya, habis tikus musang. Terus? Habis musang burung. Kok musang dimakan burung? Hui. Ya kan? Coba yang benar. Ayo. Coba Marco bantu. Marco. Ada berapa Marco kamu? Kamu ada berapa jawabnya? Ada 4, Pak. Malah lebih banyak Marco 4. Apa aja? Padi, burung, musang, elang, pengurai. Ya. Padi, burung, elang, pengurai. Padi, burung. Iya, Pak. Padi, burung, elang, pengurai. Padi, tikus, elang, pengurai. Terus apa lagi? Padi, tikus, musang, elang, pengurai. Padi, tikus, musang, elang, pengurai. Itu 3, baru 3. Habis itu padi, tikus, elang, pengurai. Padi, tikus, elang, pengurai. Ya. Oke, jadi yang disebut dengan rantai makanan itu apabila udah terpenuhi 4 faktor ya. Salah satunya ada produsen, konsumen tingkat 1, atau misalkan konsumennya 1 aja boleh sebenarnya. Kemudian yang terakhir harus ada pengurai ya. Kalau itu tidak ada berarti belum bisa dikatakan sebagai rantai makanan ya. Jadi jawabnya yang benar yang C ya, 4 ya. Oke. Nomor 21 Deborah. 21 ya, Pak? Ya, 21. Organisme yang berperan sebagai produsen di dalam ekosistem air adalah plankton, Pak. Organisme yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem air plankton. Setelah plankton apa? Fitoplankton, Pak. Fitoplankton apa plankton? Fitoplankton, Pak. Fitoplankton. Ya, fitoplankton. Habis fitoplankton apa? Yang di dalam kolam biasanya. Ikan-ikan kecil kan? Ikan-ikan kecil, Pak. Iya, berarti produsennya pertama fitoplankton. Iya, Pak, fitoplankton. Ya, fitoplankton ya. Oke, nomor 22. Osvaldo. Osvaldo, 22 Osvaldo. Iya, Pak. Nomor 22. Di bawah ini yang merupakan hubungan mutualisme adalah Ya. Mutual. Jawabnya yang
Yang B saya, Pak. Yang B. Mutualisme itu apa, Osvaldo? Ya, Pak. Mutualisme itu apa? A, Pak. Iya, A jawabnya. Saya tanya Osvaldo, mutualisme itu apa? Simbiosis? Hubungan. Ya, hubungan simbiosis benar. Simbiosis apa? Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak kan? Kan mutualisme. Ya. Jadi sama-sama untung ya. Ini jawabnya yang A, kupu-kupu dengan bunga ya. Oke. Iya, Pak. Nomor 23. 23. Pak, Ya. nomor 10 kenapa B, Pak? Simbiosis komensalisme kan? Iya, yang satu diuntungkan, yang satu lagi netral, Pak. Tidak Ya. diuntungkan. Pihak yang lain tidak dirugikan kan? Satu untung, satu tidak diuntungkan kan? Ya, tumbuhan paku dengan pohon besar. Enggak, bukannya komensalisme, satunya diuntungkan, satunya lagi gimana ya, netral gitu Pak, tidak dirugikan juga, Pak. Ya, tidak dirugikan sama tidak untung juga. Iya. Ya, tumbuhan paku dengan pohon besar. Pohon besar itu contohnya seperti pohon jati. Ya. Habis itu tumbuhan paku itu apa, Pak? Tumbuhan paku. Tumbuhan yang di bawah yang kecil-kecilnya itu, Pak. Ya. Saya harus kasih gambarnya. Nanti kalau nggak dikasih gambarnya kamu kurang paham kalau tumbuhan paku. Ya, nanti untuk yang selanjutnya nanti saya kasih penjelasannya tentang tumbuhan paku. Atau tidak, Pak? Tumbuhan paku merugikan atau tidak? Tumbuhan paku ke siapa? Ke pohon besarnya. Ke pohon besarnya. Ke pohon besarnya tidak merugikan. Oh. Ya, dia kan bukan parasitisme. Oh, burung jalak apa, Pak? Apa? Burung jalak. Burung jalak. Burung jalak ya burung, sejenis burung. Gimana itu, bahaya atau enggak? Kecil-kecil kan, Pak? Iya. Kecil-kecil. Herbivora ya, Pak? Matoknya lumayan. Matoknya lumayan ya. Herbivora nggak, Pak? Lanjut dulu yang ini ya. Soalnya waktunya tinggal 9 menit. Takutnya habis. Nomor 23. Tadi 23 Agatha. Ya, Pak. Ya. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat ikan karnivora, bakteri pengurai, fitoplankton, ikan herbivora, zat-zat organik. Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun sesuatu mata rantai makanan yang disusunnya apa? Ya. Oh ya, A. Jawabnya yang benar yang mana? C, Pak. Ah? Yang C. Iya. B, Pak. Ah, yang B benar. Ya, zat-zat organik. Setelah zat organik, dia fitoplankton, kemudian ikan herbivora. Ikan herbivora tuh artinya ikan pemakan tumbuhan ya. Makan yang lumut-lumut kecil tuh. Ya. Kemudian ikan karnivora. Ikan karnivora tuh pemakan sejenis ikan ya. Bukan makan daging. Jadi yang terakhir itu dia bakteri pengurai. Oke. Pak, itu kan ini ekosistem yang kolam ya, Pak ya? Iya. Jadi bukan yang produsen yang pertama itu fitoplankton ya, Pak? Bukan. Zat-zat organik. Jadi sebelum ada fitoplankton itu ada zat organik ya di kolam itu. Oke, Pak. Tadi 23 jawabannya apa, Pak? 23 jawabnya yang B. Oke, baik, Pak. Oke. Nomor 24.
24 Marcelo Turu. Ada? Marcelo Turu. Bener Turu beneran nih Marcelo. Kayaknya dia sambil main game deh, Pak. Biasanya dia gitu, Zoom sambil main game. Iya, Marcelo. Aduh. Oke. Ini aja si David aja, David. 24 David. Jaringan saya nge-lag, Pak, kata si Marcelo. Jika karbon dioksida dalam satu ekosistem jumlahnya makin berkurang, organisme yang pertama-tama akan mengalami dampak negatif adalah ini, Pak. Apa namanya itu? Saya jawab ya C. Ya, benar David, produsen. Nomor 25. Penutup Kevin. Nomor 25, jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem hutan akan terganggu jika D, Pak, terjadi penebangan hutan. Ya, terjadi penebangan hutan. Oke. Kamu hitung jumlah benarnya ya. Tuliskan di samping penilaian akhir bab 2 kan penilaian akhir bab 2 ya kan. Kamu tulis itu benar berapa, nanti dikirimkan di classroom ya. Pak, ulang dari nomor Ulang dari ada yang enggak Di nomor 2 sama 3 ketinggalan, Pak. Oke, saya ulang dari nomor 1 ya. Nomor 1 jawabnya yang A. Nomor 2 yang D. Nomor 3 D. Nomor 4 B. Nomor 5 D. Nomor 6 C. Nomor 7 B. Nomor 8 boleh B, boleh C. Ya. Nomor 9 C. Nomor 7 apa tadi, Pak? Nomor 7 B. B. Ya. Nomor 9 C. Nomor 10 B. Nomor 11 itu C. Nomor 12 itu A. Nomor 13 itu B. Nomor 14 itu C. Nomor 15 itu C. Nomor 16 itu A. Nomor 17 itu B. Nomor 19 A. Nomor 20 C. Nomor 21 B. Nomor 22 A. Nomor 23 B. Nomor 24 C. Nomor 25 D. Pak, Ya. kalau 18 itu jadinya gimana, Pak, yang 18? Jadinya dianggap benar aja 18. Pak, tadi yang nomor 22 itu A ya, Pak? Nomor 22 itu ya yang A. Pak, tadi benernya ditaruh di mana, Pak? Di penilaian akhir bab 2. Nanti kamu foto. Itu aja yang difoto. Ya. Nanti saya nilai di classroom. Foto LKS-nya dikirim ke classroom gitu, Pak? Ya, ke classroom. Oh, Benar oke, Pak. dihitung berapa, Pak? Poinnya. Benar dihitung berapa poin? Kalau benar semua poinnya dikali 4, jumlahnya 100 kali 4. Berarti kali 4. Oke, baik, Pak. Oke ya. Ada lagi yang ditanya? Semuanya, Pak. Misal benar berapa, semua dikali 4 ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Oke, sebelum saya tutup, kameranya dibuka dulu semua. Saya mau print screen. Yang hadir di Oke. Ayo, kameranya dibuka.